Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, monggo kula panjenengan tansah ngunjukaken syukur marang Allah. Alhamdulillah siang menika kula panjenengan tasih pinaringan kesehatan, kesarasan, wekdal lan utaminipun inggih menika iman Islam wonten manah dada kula panjenengan ingkang saestu sampun dados dasar motivasi kula panjenengan tansah taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan wujud taat menika salah satunipun nggih, salah satunggalipun inggih menika siang menika kula panjenengan minangkani dawuh Gusti Allah kangge salat Jumat secara berjamaah, yang itu merupakan kewajiban kita semua sebagai setiap muslim yang laki-laki yang sudah balik. Mugi-mugi kula panjenengan tansah ibadahipun dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kula ngajak pribadi kula lan panjenengan sedaya monggo pisan melih tansah syukur karena banyak di luar sana teng jaya menika jaman sedaya kathah ingkang boten saged ngibadah amargi sakit gerah, amargi sibuk wonten kantor napa wonten padamelan sanesipun utawi wonten perjalanan. Itu berarti mboten diberi kesempatan kangge ibadah. Nek menawi sakit, menawi wonten safar perjalanan mbok menawi niku dimaklumi. Tapi andekan hanya karena di kantor ataupun di pekerjaan kok sampai melalaikan kewajiban, itu sangat disayangkan. Padahal kata Allah, ketika sudah ada panggilan hari Jumat maka tinggalkanlah jual beli. Jenengan nek nate teng Makkah gitu, haji atau siapapun pasti punya pengalaman. Pedagang Makkah menika nek pun nonton adzan niku wis ditinggal semua dagangannya. Wis mboten urusan melih, pokoknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kula panjenengan syukur nggih masih diberi iman yang kuat, Islam yang kuat, tetap mengutamakan ibadah dibanding kepentingan yang lain, walaupun banyak di luar sana yang masih concern, masih bergelut dengan dunianya. Maka selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan tansah netapi dawuh-dawuhipun, derek sunah-sunahipun sehingga mungkin wonten yaumil kiamah angsal syafaatipun. Allahumma amin. Jaman sedaya kula pesen dumateng pribadi kula piyambak khususipun lan umumipun dumateng panjenengan sedaya monggo tansah meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kanthi takwa yang sebenar-benarnya nggih. Inggih menika dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Niki bola-bali setiap kali pasti diingatkan oleh khotib, dan khotib tidak hanya mengingatkan sebagai para jamaah, juga mengingatkan dirinya sendiri, gitu, bahwa ini yang terpenting harus kita perhatikan, yang terpenting harus kita jadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu meningkatkan takwa.
Jadi setiap minggu kula pengen dicas kaya nek baterai HP niku dicas. Ate nek wingi selama seminggu agak lupa, agak lalai, agak apa nggih, silau atau terlena dengan apa nggih, dunia yang mungkin mengarahkan kepada keburukan, kita dicas lagi, diingatkan oleh khotib. Ya, khotib juga mengingatkan dirinya sendiri. Jangan lupa, jangan sampai terlena, marilah kembali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang manusia itu tempatnya lupa begitu. Tempatnya lupa. Tapi di sisi lain juga ada hikmahnya kita lupa kadang-kadang. Nek kula panjenengan tidak diberi lupa, pernah sedih, nanti tiap hari kita sedih terus. Pernah ngerantes, tiap hari ngerantes terus kalau tidak ada lupa. Tapi di sisi lain, lupa juga bisa berbahaya ketika kita malah melalaikan kewajiban, lebih mengedepankan mungkin hal-hal yang buruk, yang jahat, yang lebih kepada cinta dunia. Na'udzubillah. Makanya kemudian saya di sini akan menyampaikan sebuah hadis sama sedoyo saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 4 hal, nggih. 4 hal yang merupakan alamat orang yang celaka. Jadi kula panjenengan niku saged diwastani cilaka nek napa niku nglakoni 4 perkara, 4 perkara. Napa niku? Yang pertama, nisyanuz dzunubi al-madiyati wa hiya indallahi ta'ala mahfudhatun. Kula panjenengan kita sama lupa dengan dosa-dosa yang sudah lewat. Jadi boleh-balik nglakoni dosa ning lali. Gitu. Padahal itu di sisi Allah tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejaba nek kula panjenengan pun tobat, lali mboten napa-napa. Wis tobat orang nglakoni meneh gek lali dosa. Nah niku mboten masalah. Ning wis mboten nate tobat, berkali-kali dosa kok lupa dengan dosanya. Enggak pernah istighfar, enggak pernah tobat, gek lupa. Padahal selama kula panjenengan belum bertobat, itu dosa masih abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri pertama orang yang celaka. Jadi hati-hati kalau kula panjenengan nglakoni dosa gek lali. Kalau urung tobat, urung istighfar, malah keporo dibali meneh, diulang lagi. Nauzubillah. Dan kebalikannya yang kedua jamaah semuanya, wa dzikrul hasanati al-madiyah. Tapi dia apa niku mengungkit-ungkit, mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan. Wa aku nglakoni, gitu. Aku tahu dadi wong apik. Saya sudah pernah memberi, saya sudah pernah begini-begini yang sifatnya baik-baik. Dieling-eling terus. Nah karena kita mengingat-ingat terus akhirnya apa? Tidak mau mengulang kebaikan tersebut. Dumeh wis pernah ngelakoni makata. Itu berarti dia mengingat-ingat kebaikan yang dia lakukan. Wis tahu sedekah, wis tahu infak, diingat-ingat terus, malah mungkin dipamer-pamerkan begitu. Padahal napa? Wala yadri apabila amruddat, dan dia bahkan tidak tahu apakah kebaikan tersebut diterima ataukah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek boleh-balik diingat-ingat malah mungkin diundat-undat kepada orang lain, itu malah mungkin tidak diterima, malah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nek kula panjenengan memberi kok gek ngungkit-ungkit, undat-undat kepada yang diberi malah menyakiti, itu malah tertolak kebaikannya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku. Yang kedua, mengingat-ingat kebaikan. Gek mboten semangat ngelakoni melih mekaten. Yang ketiga, wa nadruhu ila man huwa fawqahu fid dunya. Dalam hal dunia dia melihat apa? Yang di atasnya. Jadi kepada orang yang dunianya lebih napa niku lebih hebat, lebih besar, lebih banyak, dia takjub. Didelok terus kepengen sing ngoten niku, kepengen niru sing dunyane kathah ngoten, sing sugih gitu, sing pangkate dhuwur gitu, sing derajate dhuwur. Intine dalam hal dunia dia melihat kepada orang yang di atasnya dia. Tapi sebaliknya, yang keempat jamaah semuanya, wa nadruhu ila man huwa dunahu fiddin. Tapi dalam hal agama dia melihat kepada yang lebih di bawahnya gitu.
Nah aku mending gelem napa niku salat subuh. Dan niku tanggaku niku blas ora tau salat ya. Berarti kan dia melihat kepada yang lebih rendah dibanding dia. Harusnya kan lainnya lebih ke atasnya. Oh, saya hanya salat subuh, zuhur, ternyata di luar tetangga saya, mungkin saudara saya banyak yang bisa 5 waktu semuanya dilaksanakan. Gitu. Oh, ada orang yang bisa berinfak lebih banyak. Harusnya melihat ke sana. Tapi dia malah melihat kepada yang di bawahnya dalam hal agama. Nanti babagan dunya ndelok sing dhuwure, babagan akhirat ndelok sing ngisore niku cirine wong sing bakal cilaka niku wau. Nauzubillah. Dan sebaliknya jamaah semuanya, kata Nabi, alamatus sa'adati arba'atun. Ciri-ciri orang yang bakal bahagia, bakal sukses di dunia dan akhirat itu juga 4. Napa niku? Dzikrul dzunubi al-madiyah, dia selalu mengingat dosa yang telah dilakukan. Wah, aku tahu nglakoni ngene iki. Tahu nglakoni mau limo, dieling terus gek niku, gek pripun? Gek dadine tumbuh motivasi ora arep nglakoni meneh. Wis tak tobati. Nah niku ngoten niku. Jadi dia mengingat-ingat dosa yang telah dilakukan, ya terus bertobat, istighfar dan berniat tidak akan melakukannya lagi. Niki ciri wong sing bakal selamat nggih, bahagia dunia akhirat. Wanis yang kedua, wanis yang hasanati al-madiyah, dia melupakan yang sudah lewat dari amal kebaikannya. Sing wis tak lakoni nggih pun ora dieling-eling. Sing nglakoni meneh sing lebih kathah, terutama dalam hal kebaikan tadi itu. Wis berarti kaya nek wong wis BAB wis mentung nggih pun ora usah dieling-eling. Gitu saja diingat-ingat. Jangan sampai ngapunten nggih, sering terjadi yang juga sering dikritik oleh Al-Qur'an, kita mengingat-ingat kemudian mengungkit-ungkit undat-undat kebaikan yang telah kita berikan kepada orang lain. Itu tidak terpuji sama sekali. Makanya kata Nabi, lupakanlah kebaikan yang sudah pernah kita lakukan, begitu. Yang ketiga, sama semuanya kebalikan dari yang sebelumnya. Wa nadruhu ila man huwa faqahu fid dunya. Dalam hal dunia, ila man dunahu fid dunya, dalam hal dunia dia melihat kepada orang yang di bawahnya. Jadi bersyukur, wah masih banyak orang yang lebih kurang dibanding saya, yang mungkin secara ekonomi lebih di bawah saya, secara sosial, secara derajat, secara pangkat mungkin jauh di bawah saya. Jadi apa? Dengan dia melihat di bawahnya dalam hal dunia, dia akan bersyukur begitu. Dan yang terakhir, wa nadruhu ila man faqahu fiddin, dalam hal agama dia melihat orang yang di atasnya. Dia bisa beribadah lebih banyak, kenapa saya tidak? Gitu. Dia bisa bersedekah, berinfak lebih banyak, kenapa saya tidak? Dia bisa berpuasa lebih banyak, kenapa saya tidak? Dia ingin meniru, ingin berprestasi, ingin berbuat baik lebih, tidaknya sama dengan orang lain yang mungkin sudah lebih banyak berbuat yang sama begitu. Jadi dalam hal dunia dia melihat yang di bawahnya dia, dalam hal akhirat dia melihat kepada orang yang di atasnya dia. Dia iri begitu kepada orang yang bisa berbuat baik, hingga dia juga ingin melakukan hal yang sama. Maka dan jamaah sedaya, ciri dari orang yang celaka ada 4, dan sedangkan ciri dari orang yang bahagia, sukses selamat dunia akhirat juga ada 4, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan terutama untuk saya pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa usikum wa ayya bittaqallah ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdal na'imin hamdash syakirin hamda yuafi ni'amahu wa yukahu masidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liman haqqan alaina wa li walidina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa qarabatina wa naqamina min jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa makhratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal 'afu 'indal hisab wa najata minan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa syamatatil a'da wa su'il qada. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana anil haqqa haqqa wa rzuqna tiba'ah wa anil batila batila wa rzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrul akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.